Menurut saya ini akumulasi dari perjalanan panjang yang citra yang kemudian dibentuk oleh presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya posisi yang ditulis ini Jokowi sebagai presiden ya. Menurut saya tadi ya soal investor itu perkara hukum. Jangan kemudian perkara hukum yang sudah diputuskan lalu ditafsirkan secara politis. Kemudian yang kedua soal Noel ya. Noel ini saya kira saya turut prihatin ya karena betapapun Noel adalah aktivis 98 yang sering mengklaim dirinya sebagai aktivis 98 dan narasinya sering melawan korupsi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi nampaknya Noel sudah berada pada garis titik itu yang menurut saya termasuk yang cukup kecewa ya. Cukup kecewa dan satu catatan penting ini refleksi buat aktivis yang ternyata kemudian ya mungkin di mana ada ruang peluang korupsi di situ kemudian godaan begitu datang dan Noel nampaknya terjebak dalam situasi itu atau mungkin juga terpengaruh mungkin juga memang sedang menikmati permainan itu. Jadi saya kira nanti pengadilan yang biarkan proses pengadilan yang akan memutuskan, tapi saya kira kita semua patut melakukan satu refleksi bahwa betapa konsistensi untuk melawan korupsi itu memang perlu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan konkret. Dan kalau belum selesai dengan diri sendiri, jangan sekali-sekali jadi pejabat. Masuk lubang gitu. Bang Rifai, nah ini juga penting karena terkait Jokowi disorot, kemudian orang-orang dekat Jokowi, relawan Sylvester, kemudian Noel yang juga dilekatkan dengan Pak Jokowi. Nah, Anda juga kan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi nggak takut bahwa nanti akan barangkali ada kena, kemudian ada rekayasa terhadap diri Anda dan teman-teman. Kalau saya sih kepengennya pertimbangan lain lah. Kalau saya sih kembali lagi ya, saya sih melihat masalah besar bangsa ini justru korupsi, Mas. Iya, yang paling penting itu. Kalau soal ngomong toleransi, persatuan, kesatuan sudah teruji dan kita kuat soal kesatuan, ya Kartosuwiro segala macam itu bahkan pakai senjata pun kita lawan. Tapi korupsi ini kok semakin kesini semakin membabi buta, semakin masif. Jadi memang ini persoalan yang betul-betul besar sekali dan sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita harus tetap dukung ya apapun itu, sekalipun ya saya sama Bang Ubed sedih teman-teman aktivis ya. Saya juga kebetulan alumni Trisakti kampus reformasi di saat waktu itu ya. Jadi dulu kita bicara anti KKN dan segala macam, tapi pada saat jadi berkuasa kok kepleset juga. Jadi sejujurnya ya saya juga banyak tawaran teman-teman maju ke jadi pejabat publik, kalau belum siap dengan diri sendiri jangan coba-coba. Akhirnya apa? Kita kepleset. Lebih baik udahlah jadi aktivis, jadi profesional, ya, jadi dosen. Di situ saja kalau belum siap dengan diri sendiri gitu. Ngapain? Kita ngotor-ngotorin. Jadi perkara Noel ini bukan karena dia relawan Jokowi. Udah relawan Prabowo sekarang. Iya sebelumnya maksud saya Jokowi mania kan. Bukan karena dia latar belakangnya didukung oleh Joko Widodo, tetapi memang perkaranya memang empirik begitu, peristiwanya OTT kan, itu sesuatu yang nggak bisa dibantah siapapun, mau bahkan termasuk pendukungnya Prabowo, bahkan orang Gerindra sekalipun, saya kira KPK dan cukup banyak juga kemarin ada dulu beberapa tahun yang lalu pertama kali kita digebrak setelah reformasi, alumni LBH jadi komisioner, kejebak juga. Jadi nah ini yang dulunya kita memang jaga idealisme, ternyata kalau belum kuat sama diri sendiri udah deh. Nah ini seakan-akan peringatan khususnya untuk para aktivis. Nah dalam hal ini Bang Rismon juga aktivis. Nah nanti bagaimana Anda menanggapi hal-hal yang seperti ini? Baik pemirsa, utang pertanyaan sama Bang Rismon. Bang Rismon sebagai aktivis, Anda tidak takut dengan resiko yang memang mungkin juga bisa menimpa Anda, Bang? Ya ini kan resiko yang sedang kami jalani juga, bahwa kajian ilmiah kami berdampak pada orang berdampak pada kami karena orang yang kami kaji ya dokumen publiknya tidak disukai karena kesimpulan dari kajian kami ya mungkin tidak menyenangkan. Kalau saya penjilat ya saya bilang aja asli, Bang. Oke, kalau bisa saya terangkan beberapa dokumen, Bang. Boleh. Saya lanjut dikit, ini Bang. Potongan dokumen yang ada di dalam buku itu ya? Ini sudah overlapping ya, berikutnya teman-teman. Berikutnya ini udah pernah saya terangkan di sini. Berikutnya teman-teman. Lanjutnya. Selanjutnya. Yang tadi. Next page please. Ini stop. Nah ini kan di atas ini kita pakai 3 atau 4 metode ya, namanya gradient analysis, directional gradient mapping dan lainnya. Pakai deskriptor juga kita lihat di sini bahwa
lintasan stempel itu terdeteksi tidak ada, yang seharusnya ya foto dulu baru stempel kan begitu. Oke. Nah di situ tidak ada. Nah yang berikutnya ini kita lakukan overlay. Nah overlay ini di sini adalah lembar pengesahan penguji Joko Widodo yang dipoto oleh Pak Roy Suryo dengan resolusi tinggi, ya terus kita crop tulisan gajah. Nah ini yang kita rekonstruksi sendiri dengan Word dokumen tahun sekarang, tahun 2025. Nah lalu kita lakukan overlay timpang tindih gitu ya. Nah kita lakukan dengan kecocokan yang 90% lebih, di mana ya di sini jarak antar bukan hanya bentuk huruf, kita analisa juga ya, bentuk glyph ya, bentuk font, itu jarak antara presisi font ini, karakter ini begitu precise dengan hasil yang kedua ini begitu loh. Bagaimana mungkin ini bisa dihasilkan dari seperti disimpulkan di Dirtipidum bahwa ini adalah produk dari handpress dan letterpress kalau jarak antar huruf aja begitu identiknya. Ini impossible. Berikutnya itu foto di ijazah memang boleh pakai kacamata di masa itu juga menjadi pertanyaan. Nah inilah foto ya. Ini diakui oleh Dirtipidum sebagai sebuah produk handpress atau letterpress tanpa penjelasan apapun kecuali diraba dan dirasakan ada cekungan, terus ada emboss langsung disimpulkan handpress. Nah ini yang saya tulis sendiri di Word document. Lihatlah ya, komposisi rata tengahnya sama dan ini font-fontnya semua, dan ini kita periksa semua masing-masing, baik setiap huruf maupun tiap kata, dan kita periksa memang identik dengan parameter-parameter yang ada di dalam buku itu yang kami dan hurufnya jelaskan. Menggunakan Times New Roman yang memang ada di Microsoft Word, ya Microsoft Word yang mulai ada tahun 92. Nah ini 85 diakui bukan pakai Word oleh Dirtipidum, tapi handpress atau letterpress. Oke, lanjut. Semuanya ini sudah ada di dalam buku tersebut itu ya. Berikut dengan analisanya. Terus lanjut Mas. Analisanya. Lanjut. Sambil kita Nah, ini Ini itu kita uji bagaimana uji lapisan ya, uji layer by layer. Itu pakai Cummins, ada pakai Gaussian mixer model dan lainnya yang ada 3 metode. Di situ kita simpulkan berbeda, tidak identik. Ijazah dari Pronojiwo itu huruf dulu baru watermark logo UGM. Sementara di ijazah Joko Widodo sebaliknya, watermark dulu baru huruf, maka tidak identik. Nah itu ada di dalam buku. Terus lanjut. Cukup. Silakan Bang Rismon kembali. Artinya analisis ilmiah Anda ini sudah tercantum semuanya di dalam Jokowi's White Paper dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Bukan hanya siap untuk diakses, Bang, siap untuk didebat bahkan. Didebat gitu. Siap untuk didebat ya? Iya. Kalau ada fakta baru atau analisis teknis yang baru begitu ya? Iya, siap. Bang Rifai, tanggapan Anda melihat apa yang sudah dijabarkan oleh Bang Rismon ini kan sangat ilmiah, kemudian juga secara teknis dia membuktikan bahwa Bang Rismon ahli di bidang itu dan lain sebagainya. Jadi tadi kan udah diakui sendiri, objek ini diambil dari foto. Kembali lagi persoalannya adalah sesuatu yang jelas non digital diuji secara digital dengan foto yang berbeda-beda, satu di scan, satu di foto. Kembali lagi tentunya hasilnya sendiri secara rasional aja, yang sederhana pasti akan berbeda objeknya. Makanya paling fair itu adalah lakukan pengujian non digital yang sudah dilakukan oleh Lafor. Sebenarnya saya sendiri gini ya, saya mengharapkan sebenarnya kayak Bang Rismon bisa duduk bareng sama teman-teman Puslapor. Karena setahu saya teman-teman Puslapor juga itu di dalamnya bukan polisi, Bang, peneliti semua, sarjana kimia, sarjana fisika. Dan Lafor kita itu sudah mendapatkan ISO 17025. Tiap periode setiap 6 bulan sekali diakreditasikan baik peralatan maupun orangnya. Jadi mereka juga tentunya akan mempertanggungjawabkan ini secara profesi, karena kalau sampai ada apa-apa kan sudah dilakukan pada saat gelar bisa dicabut. Khusus kemarin kan sudah problemnya memang belum pernah ketemu. Mungkin kalau ketemu waktu itu memang katanya juga, saya nggak tahu juga ya, sempat dihadirkan oleh Lafor, didengar langsung oleh pimpinan Polri, termasuk dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam. Kami nggak dengar langsung. Sebenarnya kami juga pengen dengar langsung dari mereka gitu ya. Karena tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nggak mungkin apalagi di perkara yang menarik perhatian. Lagi sesuatu yang digital, non digital diuji secara digital dengan objek cara pengambilan yang berbeda-beda, kita khawatir juga ini bermasalah. Kedua, sudah diuji loh yang oleh Lafor, seluruh bukti fisik ini baik dari Fakultas Hukum diambil, Fakultas Ekonomi, taruhlah yang kehutanan rekayasa kan, kembali lagi kan ini kan selalu prasangka ya, jangan-jangan ya.
terlalu bicara rekayasa Baik. dikumpulkan dari fakultas lain lebih kurang Baik. sama modelnya sudah Oke. dilapor. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Oke. Itu Oke. mungkin sekilas dari Oke. saya. Jadi intinya sebenarnya boleh aja kita Oke, lakukan baik. pendalaman bersama gitu ya. Jadi Ya. sama-sama bisa kita tahu betul Oke. apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, Kang Ubed. Ya saya kira cara Bung Rismon cara yang baik saya kira dalam sebuah proses hukum ya, sehingga beliau memilih untuk menulis buku ini dan tentu sebagai satu karya ilmiah yang bisa saja orang juga bisa membuat tandingan sebetulnya. Maka menurut saya saran saya kepada teman-teman yang mungkin punya keahlian yang sama, dipersilakan untuk melakukan hal yang sama. Oke. Kemudian yang kedua tentu metodologinya bisa berbeda, bisa dengan metodologi yang sama. Oke. Lalu objeknya bisa dari objek yang asli. Oke. Ini kan persoalannya juga Jokowi tidak pernah menunjukkan Oke. yang asli dari tangannya ya kepada Ya. publik. Oke. Kenapa juga diam-diam dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya ini akumulasi dari Oke. perjalanan panjang yang citra yang kemudian dibentuk oleh presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya posisi yang ditulis ini Jokowi sebagai presiden ya. Oke. Yang kemudian orang mengatakan ya beberapa kali Pak Jokowi melakukan kebohongan begitu, sehingga hampir seluruh apa yang dilakukan itu Ya. orang tidak percaya. Akhirnya menimbulkan multi interpretasi Boleh oleh dikonter, masyarakat ya, boleh. Nah, Silakan jadi disingkat kembali lagi, saja. Soal yang tadi kebohongan ya perlu saya klarifikasi. Jadi itu faktanya saya lihat langsung IPK beliau 3,05. Oke. Tapi bahwa dalam pidato mengaku 2, ini kan Baik. budaya Jawa. Iya, oke, Satu. oke. Kedua soal pembimbing Bang. Saya Oke. perlu klarifikasi. Jadi gini, Nyatanya itu memang beliau Pak pembimbing Rifai. akademik. Dan saya sempat tanya sama beliau, kenapa sih waktu itu menyebut nama? Oke. Waktu itu kan pembimbing skripsi saya sudah tidak ada. Oke. Sudah meninggal. Ada pembimbing akademik di situ. Ya, akhirnya disebut Jadi- situ. Dan secara jujur dia Oke. bilang dia banyak Baik. dibantu oleh Baik. Pak Kaspujo. Saya berikan dalam kesempatan konteks Bang Norman deh. Dalam ilmu gitu. Oke. Jadi Oke. kita Saya harus adil. Saya harus adil Bapak-bapak. Saya harus bernyataan berikan Jadi beliau kesempatan. mengapresiasi. Oke. dan tidak ada Bang koreksi Norman. tentang Iya, pernyataan kalau itu. saya melihat Oke, ini ya. baik. Nggak ada niatnya untuk membohongi Oke. orang. Ya, kita nggak perlu Bang perdebatkan. Norman. Iya, Bang Norman. Saya harus Itu kan adil. nggak Silakan perlu Bang Norman. diperdebatkan Iya. lagi. Iya. Karena urusannya beliau ini juga sudah di kepolisian. Masalah buku kita hormatin bukunya. Oke. Walaupun isinya mungkin kita tidak sependapat. Baik. Tapi ini karya ilmiah. Baik. Iya kan? Nah, jadi saya berharap juga, harapan saya benar-benar diundang kita-kita ini untuk debat. Ini Oke. sudah. Jangan orangnya abang. Kalau Baik. orangnya abang pasti oke-oke aja Baik, gitu. baik. Nanti kita akan lanjutkan debat di lain waktu. Terima kasih.